Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 6 Mei 2024 saya kembali berbagi pengalaman untuk membuat konten melakukan olahraga menggunakan media samsak, yaitu dengan tendangan samping ikuti dengan lentingan. Dan teman-teman, untuk melakukan satu gerakan dalam melakukan menangkap media samsak, menurut pengalaman saya sebaiknya itu digunakan dengan lentingan, seperti saya contohkan tangan ini. Jadi antara pergelangan di kaki, kalau kita menggunakan tendangan itu adalah lebih menggunakan atau menggunakan lentingan di saat melakukan gerakan tersebut, sehingga hasil yang kita dapatkan dalam gerakan tersebut akan menjadi lebih ringan. Nah, teman-teman, tentu dalam berhadapan di depan samsak, pertama-tama yang kita atur adalah jarak, dan selanjutnya melakukan sikap. Jadi gerakan lenting yang saya maksud kali ini adalah, saya contohkan ketika kita akan melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan, tendangan samping seperti ini. Memang kalau kita lihat secara hasil langsung, saya melakukan gerakan tersebut, pengangkatan kaki yang diutamakan adalah paling tidak sejajar dengan pusher, dan selanjutnya dilakukan lentingan dengan menggunakan antara paha dan betis. Jadi dapat diperhatikan waktu di saat kaki kita lempar ke depan, yang lebih cenderung atau dominan digunakan adalah lentingan. Jadi sehingga ketika jarak yang kita akan gunakan melakukan lemparan kaki ini ada perbedaannya. Kebanyakan saya lihat melakukan gerakan, apalagi untuk pemula pengguna media samsak, termasuk juga pelatihan dalam olahraga tendangan samping tersebut, melakukan gerakan langsung dari bawah ke atas. Nah, kalau saya sendiri dengan pengalaman yang coba kita lakukan berkali-kali, jadi perbedaannya sangat jelas sekali ketika kita akan bergerak mengangkat kaki ataupun lutut, dan tidak setengah daripada gerakan lutut tersebut baru melempar. Yang paling penting juga diperhatikan adalah kaki kiri sebagai pancar, dia tidak boleh dihalangi, tidak boleh menghalangi daripada lajunya gerakan kaki kanan yang akan menuju ke daerah badan samsak. Dengan demikian pada akhirnya benar-benar diperhatikan ketika melangkahkan kaki kiri, ya, akan mengeksekusi menggunakan kaki kanan. Jadi posisi sudah kita berada di area samping. Jadi perhatikan kembali, jadi tangan yang satu tunjuk tersebut, posisi kaki di bawah ataupun yang di kiri menyentuh ke tanah tersebut benar-benar tidak boleh menghalangi daripada lajunya atau kedatangan dari kaki yang kita akan lempar ke daerah badan samsak. Nah, tentu dalam hal ini kalau seandainya belum terbiasa, harus dilakukan pelatihan. Pertama-tama menggeserkan kaki atau tapak kaki yang ada di bawah, kemudian baru mengeksekusi dengan menggunakan kaki kanan. Nah, ini saya ulang berkali-kali karena pada konten yang saya buat ini hanya dalam pelatihan berbagi pengalaman menggunakan lentingan menuju daerah tendangan samping. Sementara saya terus gunakan untuk gerakan kaki kanan, dan hal ini ya tentu apa yang saya sering katakan pada video-video sebelumnya, pada konten yang sederhana ini dilakukan pelatihan secara terus-menerus. Jadi gerakan harus dilakukan secara perlahan-lahan dulu, dengan tidak menggunakan tenaga full untuk menghafalkan pakem ataupun langkah-langkah yang kita akan gunakan untuk menuju ke daerah badan samsak, teruslah dilakukan. Nah, teman-teman, ketika kita berada pada media samsak, di seumuran saya 62 tahun seperti ini, memang pelatihannya adalah santai sekali, akan tetapi dengan durasi waktu yang biasanya 10 menit 15 menit, dengan kondisi bergerak seperti sekarang ini sudah cukup untuk memanaskan suhu tubuh kita. Nah, saya kembali ke kontennya. Jadi gerakan ketika kaki akan melaju ke daerah badan samsak tersebut, gerakan pinggul pinggang tersebut tidak boleh dilupakan. Tentu menjadikan satu kesatuan yang akhirnya akan benar-benar ketika pikiran memerintahkan untuk mengangkat kaki, dia otomatis sudah terangkat. Ini gerakannya saya
coba peragakan dengan tidak menggunakan atau tidak menyentuh pada medan samsak. Dapat diperhatikan lentingan lutut kanan itu benar-benar akan enak kita perhatikan atau kita bawakan di saat gerakan dengan tendangan samsak. Karena tentu satu pakem ataupun yang seperti ini tidaklah begitu mudah kita lakukan, tapi memang jangan putus asa lah teman-teman. Ketika kita berolahraga bisa lanjut menggunakan medan samsak, ya paling tidak akan mengelastisitaskan otot-otot kita. Nah, saya ulang sekarang pengangkatan kaki. Nah, banyak saya perhatikan juga ketika mengangkat kaki seperti ini, karena pancer ataupun kaki yang berada di tanah tidak full menyentuh tanah, dia akan menjadi goyah. Nah, kebersamaan dari gerakan pinggang, pinggul, dan juga pengangkatan kaki ke daerah medan samsak ini benar-benar diperlukan pelatihan berkali-kali, dan lakukan gerakan secara perlahan-lahan dahulu dengan tidak menggunakan tenaga, dan paling penting kembali jadi kaki yang di bawah tapak kaki sama sekali tidak boleh menghalangi lajunya datang kaki kanan ke daerah medan samsak. Nah, hal tersebut tentu diperlukan satu proses pelatihan agar gerakan refleks yang kita inginkan setelah ada perintah dari pikiran tersebut menjadi benar-benar satu sinergi atau kesatuan. Nah, setelah terasa kayaknya kanan lebih bagus, bisa dilakukan dengan pelatihan menggunakan kaki kiri. Nah, biasanya kalau seseorang, kalau saya sendiri, kaki kanan mungkin yang lebih dominan untuk dilakukan satu gerakan. Terkadang dengan menggunakan kaki kiri kurang begitu pas. Namun ada teman-teman juga yang kebiasaan menggunakan kaki kiri akan lebih bagus daripada gerakan kaki kanan. Gerakan pinggang, pinggul, dan juga posisi kaki di saat menyentuh ke tanah, ke samsak tersebut benar-benar harus menjadi satu kesatuan. Bisa dilakukan pelatihan seperti apa yang saya peragakan ini dengan menggunakan requestan di kanan kiri secara silih berganti. Tentu setelah gerakan kaki kiri menyentuh ke daerah medan samsak dan penempatannya kembali ke tanah, itu benar-benar juga diperhatikan. Kalau terlalu jauh ataupun terlalu dekat, otomatis akan menjadi hambatan saat kaki berikutnya menggunakan atau kita lakukan ke daerah medan samsak. Hal ini karena samsak yang kita gunakan adalah samsak Brayun, tentu harus mengikuti irama daripada gerakan datangnya samsak setelah kita tendang dan juga kedatangan samsak sehabis kita lakukan. Nah, gerakan ini merupakan gerakan secara elastisitas ataupun untuk penghafalan, sehingga ketika samsak datang dan juga samsak jaraknya apakah itu jauh ataupun dekat, itu sudah otomatis secara kesiapan dalam melakukan gerakan tersebut akan kita lakukan. Ini teman-teman saya tunjukkan dengan durasi waktu yang sangat singkat sekali, ya cukup berkeringat lah di leher, termasuk juga kondisi di daerah lengan itu menjadi panas. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, usia saya 62 tahun berolahraga dengan menggunakan medan samsak, gerakan demikian sudah cukup untuk membuat suhu tubuh menjadi panas. Terima kasih teman-teman.